aspek lingkungan yang menjadi kebutuhan ibu masa bersalin, yang berfokus pada kala 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang dengan anggota, yaitu yang pertama ada saya, Nini Setia, lalu ada rekan saya Alina Dia Febrianti, Rivita Nurindasari, dan saya Demia Lolafiati Dini. Selamat menyaksikan. Dadah. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih jauh terkait dengan aspek lingkungan sebagai kebutuhan dasar fisik ibu masa bersalin, kita perlu mengetahui dulu apa itu kebutuhan dasar fisik ibu masa bersalin. Jadi kebutuhan dasar ini adalah serangkaian aspek yang diperlukan untuk mendukung proses fisiologis persalinan, juga mendukung kesejahteraan ibu selama masa persalinan berlangsung. Kebutuhan dasar ini artinya adalah aspek-aspek yang harus terpenuhi untuk menunjang keamanan dan kenyamanan ibu selama masa bersalin. Nah, kebutuhan dasar fisik ibu masa bersalin ini mencakup beberapa aspek, yaitu nutrisi, hidrasi, eliminasi, mobilisasi, istirahat, dan juga lingkungan yang akan kami bahas pada video ini. Pada kala 1, ibu memasuki masa pembukaan atau dilatasi serviks, di mana seperti yang kita tahu, rasa nyeri dari kontraksi akan semakin meningkat, kemudian intervalnya juga akan semakin pendek, sehingga lingkungan di sekitar ibu harus mendukung ibu menjalani proses tersebut. Kemudian, kebutuhan lingkungan yang diperlukan pada ibu masa kala 1 antara lain pertama rasa aman dan dukungan, yaitu pemberian rasa aman secara psikologis dan juga pemberian rasa aman dari peralatan-peralatan di sekitarnya. Kedua, privasi pasien bisa dilakukan dengan membatasi orang yang masuk, menggunakan tirai, sehingga ibu merasa nyaman dan tidak merasakan kesulitan dalam manajemen nyerinya. Kedua, ada dukungan cahaya. Dukungan cahaya menjadi salah satu hal yang penting karena cahaya yang terlalu berlebihan bisa meningkatkan kecemasan ibu dan juga bisa membuat ibu stres. Kemudian juga ada aspek suhu yang menjadi salah satu hal yang penting, di mana suhu perlu dijaga pada kisaran 24-26 derajat Celcius karena untuk membantu ibu merasakan kontraksinya. Apabila suhu terlalu panas atau terlalu dingin, maka kontraksi yang ibu alami akan terganggu. Kemudian ada kebersihan, yaitu kita harus pastikan bahwa ruangan yang sedang digunakan oleh ibu bersih dari debu sehingga tidak menimbulkan efek-efek lain yang tentunya akan mengganggu persalinan. Terakhir, yang paling penting dan harus diperhatikan pada kebutuhan lingkungan kala 1 adalah keluasan ruangan. Karena ibu yang sedang mengalami nyeri dari kontraksi biasanya akan melakukan mobilisasi untuk menyamarkan rasa nyerinya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan lingkungan yang harus diperhatikan dalam prosesnya kala 2. Yang pertama, itu ada rasa aman dan dukungan. Rasa aman diperoleh melalui dari dukungan keluarga ataupun tenaga kesehatan dan dilakukan pembimbingan atau membimbing ibu untuk mengejar. Lalu yang kedua ada menjaga privasi pasien dengan membatasi orang-orang yang masuk ke ruangan tersebut dan menutupi ruangan tersebut. Yang ketiga ada dukungan cahaya. Nah, dukungan cahaya ini diarahkan ke area perineum untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan. Yang keempat itu ada dukungan suhu. Suhu yang dibutuhkan pada ruangan tersebut itu mencapai 25-26 derajat Celcius agar ibu merasa nyaman. Terakhir ada dukungan kebersihan. Nah, ini harus menggunakan alat-alat yang steril dan cairan seperti darah maupun cairan yang lainnya segera dibersihkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan higienis. Selanjutnya yaitu ada dukungan lingkungan pada saat persalinan kala 3. Yang pertama yaitu ada rasa aman dan juga dukungan. Seperti misalnya memberikan kesempatan ibu untuk memeluk bayinya dan juga IMD pada bayinya. Dan juga selain itu kita harus bisa memantau tanda-tanda vital ibu, kontraksi ibu, dan juga diperhatikan nutrisi dan juga hidrasinya. Selanjutnya yaitu ada privasi pada ibu, yaitu kita pastikan ibu selalu dalam keadaan tertutup, misalnya seperti tirai ataupun menutup bagian tubuh ibu dan juga tidak mendokumentasikan sesuai izin. Nah, selanjutnya ada dukungan cahaya, dipastikan cahayanya mengurangi pada perineum karena
untuk melihat perdarahan dan juga pemantauan pada plasenta. Selanjutnya yaitu ada suhu ruangan. Nah, di suhu ruangan ini dipastikan suhunya tetap di 25 sampai 20 derajat Celcius agar ibu terasa nyaman. Nah, selanjutnya ada kebersihan ruangan. Nah, misalnya kita harus membersihkan ruangannya agar steril dan juga membersihkan perdarahan pada ibu. Nah, selain itu kita juga harus menggunakan APD supaya darah yang berserahan itu tidak kena ke tubuh kita dan juga tidak terkena infeksi baik ke kita dan juga ke tubuh pasien atau tubuh ibunya. Yang keempat itu lingkungan yang harus diperhatikan pada kala 4. Yang pertama itu rasa aman dan dukungan. Lingkungan yang perlu diperhatikan meliputi pemantauan kondisi ibu, yaitu seperti tanda vital, kontraksi, dan pendarahan. Lalu pemenuhan nutrisinya, hidrasi, dan dukungan emosional. Lalu yang kedua itu ada privasi pasien. Privasi dijaga dengan ruangan tenang, membatasi pengunjung, dan memberikan kesempatan ibu untuk menyusui dengan tenang. Lalu yang ketiga itu dukungan cahaya. Cahaya dibuat redup namun cukup untuk observasi. Lalu yang keempat itu suhu ruangan. Suhu dijaga 26 sampai 28 derajat Celcius untuk mencegah hipotermi. Lalu yang kelima itu kebersihan lingkungan. Kebersihan dipastikan dengan alas bersih, ruangan rapi, serta alat steril agar ibu dan bayi aman dalam masa observasi awal. Teman-teman, sekian video penjelasan dari kami. Pada intinya, lingkungan yang nyaman, aman, kondusif, dan sesuai dengan keinginan ibu akan meningkatkan kepercayaan diri, menurunkan kecemasan, dan membantu ibu dalam menjalani proses persalinan baik dari kala 1 sampai kala 4. Dan kita sebagai mahasiswa kebidanan perlu memahaminya agar nanti pada saat di lapangan akan bisa menerapkannya juga. Oke, baik teman-teman,